Baik, untuk BDI ini bisa diinstal di 3 perangkat ya, yang dengan sistem operasinya Windows, Android, dan iOS. Untuk Windows sendiri dengan spesifikasi minimumnya adalah Windows 8 atau Windows 10 dengan alat pendukungnya itu Microsoft Net Framework 462 atau yang terbaru. Ini bisa langsung download dari Microsoft bila belum terinstall dari ini. Untuk yang kedua ada Microsoft Visual C++. Nah, ini biasanya kalau di Windows 10 sudah langsung terinstall. Untuk perangkatnya, hardware-nya sendiri kebutuhannya adalah prosesor dengan 1 GHz ke atas. Kayak kalau untuk zaman sekarang 1 GHz sudah jarang untuk laptop segala macam. Nah, minimum RAM-nya adalah 1 GB. Nah, untuk yang Windows kita langsung saja ke bagaimana cara download dan installnya. Nah, untuk downloadnya kita bisa langsung ke Pesona Edu download. Baik, nah kita bisa langsung download. Kita pilih bisa untuk Windows, untuk Android, atau untuk iOS. Tapi kalau untuk Android dan iOS kita tidak perlu download dari sini. Kita bisa langsung, kalau Android itu ada di Play Store, dan untuk iOS itu ada di App Store. Jadi tidak perlu lagi mendownload melalui web Pesona Edu ID dan download. Baik, nah kita download. Nah, sambil menunggu yang download, 30 detik lagi. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini. Nah, baik. Baik, saya sudah selesai mendownload. Sekarang kita akan lanjutkan ke instalasinya. Oke. Nah, ini kita klik 2 kali di setup-nya. Nah, oke, kita klik next. Nah, untuk foldernya ini kita bisa rubah sesuai dengan keinginan. Untuk defaultnya adalah di C program file 86. Kita klik next. Pak Iwan, mohon maaf Pak Iwan. Iya. Ini kalau misalkan teman-teman guru atau kepala sekolah ada yang mau coba langsung untuk proses download atau gimananya, nanti bisa aja langsung mengikuti mungkin polanya Pak Iwan, atau nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Ini sesinya ini kan kita santai, jadi monggo kalau misalkan ada yang perlu dipertanyakan atau masih bingung, silakan aja, nggak masalah. Iya, betul. Langsung aja nanti ya. Langsung diinterupsi aja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Langsung instruksi nanti ini gimana, seperti apa gitu. Langsung aja, nggak masalah. Ya. Mumpung ada tim teknisnya dari pusat, Bapak Ibu. Nah. Oke, ini instalasinya cukup simpel. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini buku interaktifnya. Untuk pertama kali kita jelas butuh koneksi internet ya untuk yang pertama kali. Untuk download buku, untuk aktivasi lisensi. Nah, ini adalah tampilan awal dari buku digital untuk yang versi Windows. Nah, oke.
Nah, di sini fiturnya apa aja? Di sini ada rak buku. Di sini semua buku yang kita lisensinya kita aktifkan nanti ada muncul di sini di rak buku. Terus ada arsip. Arsip ini untuk buku yang kita inginkan untuk tampil di rak buku, kita langsung arsipkan. Jadi misalnya kita tidak mau buku yang ini ya, kita langsung bisa klik kanan, kita arsipkan. Nanti buku itu akan hilang dari rak buku, tapi dia akan tersimpan di arsip, jadi buku itu tidak hilang. Jadi kita sewaktu-waktu kapan saja kita bisa kembalikan ke rak buku kalau kita menginginkan. Nah, ini untuk daftar lisensi. Daftar lisensi adalah daftar buku yang sudah kita aktifkan lisensinya. Nanti akan masuk ke sini, ada judul bukunya, ada tanggal lisensinya, dan kapan berakhirnya. Nah, untuk koleksi ini untuk mengumpulkan buku-buku. Jadi buku-buku yang misalnya kita ingin kelompokkan tersendiri, nanti kita bisa kumpulkan di koleksi baru saya. Nanti kita bisa masukkan bukunya misalnya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita tinggal tambahkan ke koleksi baru saya. Nah, buku itu akan masuk ke sini. Nah, baik, sekarang kita kembali ke menu yang sebelah kanan atas. Ini ada filter. Filter ini untuk memfilter kategori buku sesuai dengan bidangnya. Ini ada filter status, misalnya buku yang sudah terunduh atau yang belum diunduh atau yang bisa diperbarui. Nah, ini untuk aktivasi. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan kode lisensi, nanti tinggal aktivasi kode lisensinya di sini, dan ini membutuhkan koneksi internet untuk aktivasinya. Nanti masukkan kodenya di sini, langsung dikirim. Tentang ini untuk versi, melihat versi buku interaktifnya ini berapa. Nah, untuk pilihan ini ada preferensi dan pengaturan. Kita bisa memunculkan atau menghilangkan buku demo. Nah, buku yang kadaluarsa kita bisa hilangkan. Maka buku itu tidak akan muncul di rak buku. Nah, sekarang kita kembali ke buku. Jadi di sini sudah ada 8 buku demo. Kalau misalnya di buku ini sebelum ada tanda di pojok kanan bawah ini belum ada tanda, berarti buku ini belum di-download. Jadi belum bisa digunakan. Nah, untuk mendownloadnya kita butuh internet, kita tinggal klik aja, nanti dia akan otomatis mendownload. Nah, sudah muncul tandanya, ada gambar awan hijau dengan centang, berarti ini bukunya sudah terdownload. Nanti ada 2 macam Bapak Ibu. Jadi ada gambar awan warnanya biru dengan tanda panah ke bawah, itu berarti bukunya minta pembaharuan. Ada pembaharuan buku, itu nanti bisa langsung diperbarui atau menunggu nanti juga bisa. Tapi biasanya sih kalau tidak ada internet mereka akan membuka yang sudah ada. Tapi kalau ada internet mereka akan langsung mengunduh pembaharuan. Sedikit contohnya untuk buku interaktif. Nah, oke. Nah, ini salah satu contoh buku interaktif demo untuk buatan Alston. Kita bisa diklik di sini, ini akan menunjukkan halaman-halaman bukunya. Dan di sini ada untuk tanda yang ada tanda jarinya ini berarti ada interaktifnya. Misalkan
Kita contohkan yang ini. Nah, untuk magnet, nah ini ada tombol warna biru dengan tanda jari. Nah, ini kalau kita klik, nanti akan muncul interaktifnya. Nah, di sini kita bisa gerakkan. Nah, oke. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas? Monggo kalau mau ada yang ditanyakan. Pojok kiri ya kalau misalkan mau. Nah, untuk kembali ke menu rak buku, Ya. klik di sini. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ini seputar ini? Jadi ini gini ya Pak Iwan, kalau misalkan ini tadi kan kita modelnya lisensi ya Iya, untuk betul. aktivasinya. Jadi kalau sekolahan itu kan mereka untuk laporan itu kan ada yang namanya ini kena pajak atau tidak. Jadi kemarin banyak pertanyaan, jadi karena ini wujudnya lisensi ya itu BD ini nggak ada pajaknya, jadi nggak kena pajak istilahnya. Oh, begitu. Ya, jadi mungkin kalau di sini ada yang tanya untuk yang BD ini tidak ada pajak. Oh ya, ini ada pertanyaan kode lisensi didapatkan dengan cara, nah itu Pak Iwan. Nah, kode lisensi nanti didapatkan Dari setelah membeli BDI dari Pak Yudi. Nanti Pak Yudi yang ini Pak Yudi memberikan ke sekolah ya Pak Yudi. Ya, ini kode lisensi ini jadi kalau misalkan kemarin kan ada buku yang dipilih untuk dibeli. Kalau misalkan nanti misalkan beli buku yang di bahasa Inggris misalkan, nah itu Ya, nanti otomatis kita memberikan kode lisensi untuk bahasa Inggris. Nah nanti tinggal dimasukkan di aktivasi yang tadi yang betul. ditunjukkan sama Pak Iwan tadi. Nah, Nah, seperti itu. ada yang Tanya lain Mas mungkin Iwan, kalau tanya. Oh iya, silakan Pak. Pak Tumijo. Tadi saya memperhatikan penjelasan yang Ibu tadi yang LCMS, kemudian ini yang DY. Ya. Dari penjelasan yang tadi yang LCMS itu ada latihan-latihan di mana siswa bisa mengumpulkan karyanya, bisa mengupload videonya ke LCMS itu. Itu sebagai bisa berperan sebagai pengganti classroom atau tidak. Kemudian yang ini, yang BDI ini, apakah ini buku ini ya dipakai oleh si guru saja dalam rangka pembelajaran, mungkin pembelajaran jarak jauh, ataukah juga nanti ada tugas-tugas yang bisa siswa kumpulkan juga? Terima kasih, mohon penjelasan. Baik. Kalau LCMS itu kan basicnya dia adalah classroom. Jadi tugas-tugasnya itu bisa secara online atau offline. Nanti yang setelah kalau LCMS itu pasti online ya. Online nanti tugasnya dikumpulkan. Kalau yang untuk buku digital ini adalah pakainya adalah bisa online, bisa offline. Tapi lebih sering digunakan untuk offline untuk pembelajaran di rumah. Nah, selain buku pelajaran atau apa gitu, di sini juga sebenarnya ada buku evaluasi. Oh ya, sebentar Mas Iwan, tadi enggak. Ya, Tadi kan untuk yang BDI ini sudah ya, digunakan offline untuk pembelajaran di rumah. ya Kalau yang betul. saya tahu ini kan BDI ini kan begitu diinstal dalam satu komputer, sudah hanya satu komputer itu kan. Oh ya, Dan yang belajar di rumah kan siswa. Jadi kalau siswa ingin bisa menggunakan ini berarti siswa juga harus
punya buku ini juga begitu ya? Iya, betul. Siswa juga harus punya buku ini, berarti harus diinstal di perangkatnya siswa, Android ataupun laptop, dan harus punya lisensinya. Tapi kalau ini berarti sifatnya kalau untuk guru berarti hanya satu arah ya, yang BDI ini ya. BDI Artinya satu tugas-tugas arah. itu Ya. dikirim. Oh ya, ini bisa dikonversikan nggak? Maksudnya tugas di buku ini, kemudian oleh guru dikirim lewat classroom-nya guru, begitu? Ada Oh, caranya? bisa. Melalui LCMS, jadi nanti ada player online-nya. Jadi nanti siswa bisa membuka buku. Kalau LCMS itu nanti membukanya langsung melalui classroom. Jadi nanti ke siswa langsung di handphone siswa terbuka melalui player online-nya. Nah, di situ nanti siswa bisa mengikuti pembelajaran, membaca atau ini. Cuman kalau untuk tugas atau segala macam itu nanti langsung melalui platform LCMS-nya. Berarti mungkin ini yang BDI offline ini lebih cocok diinstal ke komputernya guru ya, begitu kalau untuk fasilitas pembelajaran. Iya, bisa. Untuk siswa pun bisa. Terutama kalau misalnya mereka nggak punya laptop, mereka bisa pakai Android handphone. Kalau untuk siswa kayaknya agak susah juga ya, karena berarti kan harus membeli ini juga bagi siswa. Ya. Ya, ya. Terima kasih penjelasannya. Ya. Sama-sama, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin perlu dijelaskan contoh tugas yang ada di BDI offline dan bagaimana guru bisa menggunakan itu untuk memberikan tugas ke siswa. Ini karena beberapa guru tidak banyak yang ikut ini juga, biar ada gambaran sedikit nih. Kalau untuk buku evaluasinya, saya belum dapat lisensinya nih, Pak. Saya mohon maaf, jadi belum bisa menunjukkan. Misalnya setiap buku itu ada satu lisensinya. Jadi masing-masing punya lisensi, kecuali untuk buku yang sepaket itu juga nanti ada lisensinya tersendiri. Oh, jadi saya nambahi jawab Pak Tendo. Jadi memang kalau untuk BDI itu tergantung dengan lisensi yang dibeli. Kalau lisensi yang dibeli itu buku yang, jadi sebenarnya kalau BDI itu kan buku yang dari penerbit yang kita buat, yang kita pindah ke format digital. Jadi kayak misalkan buku teks pendamping, entah itu punyanya Bumi Aksara, Yudhistira, atau Mas Media, kita buat versi digitalnya. Jadi ada PDF dan itu tadi seperti yang dicontohkan Pak Iwan, ada tombol untuk interaktifnya. Nah, itu wujudnya materi. Tapi kalau untuk yang contoh-contoh soalnya, kita ada sendiri yang dari Zona Edu. Nah, ini mungkin Pak Iwan ada ya format yang itunya. Jadi kalau misalkan yang evaluasi itu saya pernah lihat itu modelnya ada dua. Jadi adiktif dan non adiktif. Itu soalnya itu modelnya, soal itu bebannya itu semakin tinggi, semakin susah. Kalau siswa itu jawaban dari pertama atau mungkin kedua, ketiga dan seterusnya itu benar terus, itu bebannya itu semakin susah. Tapi kalau dia salah terus, otomatis beban soalnya semakin mudah. Nah, itu pola soal yang pertama. Nah, soal yang kedua itu bentuknya skor. Jadi dari awal sampai akhir langsung selesai, di akhir itu langsung muncullah skor. Si siswa itu menjawab berapa untuk proses poinnya itu, Pak. Nah, mungkin itu lebih ke arah apa ya? Kita lebih cenderung kalau untuk BDI itu semi online ya. Jadi lebih cenderung ke luring ya.
Tapi kalau untuk yang murni daring, nah itu opsinya ya yang LMS tadi, Pak Tumijo. Iya. Berarti yang BDI untuk yang lain ini untuk tatap muka kelas tidak bisa untuk PJJ ya? Ya sebenarnya kalau untuk proses apa ya istilahnya daring itu bisa, tapi siswa harus menggunakan Android mereka. Jadi mereka harus beli pro ini. Jadi kalau misalkan penggunaannya pakai dana sekolah atau dana BOS, nah saya kira lebih efektif cuma di sekolah. Tapi kalau siswa sendiri merasa BDI ini penting atau mungkin wali murid itu merasa BDI ini yang dijadikan sekolah itu penting, mereka bisa beli melalui sekolah untuk dimasukkan kode lisensinya di HP Android atau mungkin iPhone ya. Nah mungkin seperti itu. Jadi mereka bisa mempelajari untuk prosesnya itu dari rumah juga. Tapi mungkin beda polanya nih Pak Mijo, karena kalau misalkan ini kita bicarakan untuk yang dan pendanaan dari sekolah, saya kira pola yang seperti itu kurang efektif. Jadi mungkin sekolah bisa menawarkan, tapi kalau misalkan dengan kondisi sekarang mungkin kalau posisinya separuh bisa sih, kalau maksimal saya kira belum Pak Tumijo. Jadi opsi yang kita berikan lebih banyak LCMS, BDI sebagian mungkin yang evaluasi itu Pak Tumijo. Ya, matur nuwun. Ada yang lain, monggo. Tadi ada pertanyaan tapi sudah dijawab tadi untuk yang dari satu lipar ya. Jadi pertanyaan dari SMP 4 Patok, 1 lisensi 1 perangkat. Jadi kalau untuk BDI memang kalau misalkan dapat 1 lisensi, dus wong do takziah niku ki dipindahi. Lah kok tersinggung to dapat dikira kene iki. jadi kalau misalkan untuk BDI sendiri itu nggak bisa dioper ke manapun, bisanya cuma 1 perangkat. Kalau sudah di Android ya di Android, kalau misalkan di laptop 1 laptop, PC ya 1 PC. Jadi kalau misalkan nanti mau dipindah ke yang lain nggak bisa, kecuali kalau itu yang LCMS atau LMS tadi, karena bentuknya beda. Kalau yang LMS tadi bentuknya akun, mau pindah kemanapun bisa, sama seperti Google Classroom. Monggo dilanjut Pak Iwan. Baik, terima kasih. Nah, untuk sementara penjelasan tentang teknis instalasi ini sudah mengerti ya? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Monggo Bapak Ibu, pertanyaannya bisa melalui chat atau mungkin langsung voice seperti Pak Tumijo tadi. Kita mendet SAP ini pun. Mungkin dengan telepon dulu Pak Rianto. Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Nah, untuk yang kedua adalah di perangkat Android. Nah, untuk perangkat Android ini spesifikasi minimumnya itu dengan Android 5 atau Lollipop. Alat pendukungnya itu biasanya sudah tersedia, auto tersedia, langsung tersedia. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi mendownload yang macam-macam. Kalau untuk di Android, kita tinggal langsung buka aplikasinya di Play Store. Kita langsung unduh, akan langsung otomatis terinstall. Nah. Oke. Untuk tampilannya seperti ini di Android. Pada dasarnya hampir sama dengan yang di Windows.
Jadi ada menunya di sebelah pojok kiri atas. Yang di menunya ada rak buku, koleksi, aktivasi. Nah, aktivasi ini untuk yang memasukkan serial lisensi, ada arsip, daftar lisensi tentang atau untuk versinya, pengaturan. Nah, semua hampir mirip, cuman tata letaknya aja yang berbeda. Sedangkan untuk iOS untuk spesifikasi minimumnya itu kayaknya hampir semua iOS bisa. Untuk perangkatnya dengan prosesor 1 GHz ke atas, Anda tinggal mendownload dari App Store, nanti akan otomatis terinstall seperti yang di Android. Jadi tidak memerlukan sesuatu yang merepotkan. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi kepada Pak Yudi. Monggo Pak Yudi. Sudah ini Pak Iwan. Sudah, untuk teknisnya memang tidak terlalu banyak. Nanti biasanya Iya, sih, iya, iya. nanti sih biasanya kalau sudah menjalankan, sudah mempraktekkan, mereka baru akan ketemu nanti permasalahannya. Nah, nanti bisa dibantu. Oh iya. Ya. Mungkin tanya Mas Oh iya. Yudi. Ini monggo. Ya, terima kasih. Jadi mungkin masih ada hubungannya dengan Pak Tumida. Lisensi ini hanya digunakan untuk satu perangkat, nggih. Kemudian lisensi ini keberlakuannya bagaimana? Apakah berlaku seumur hidup atau rentang waktu misalnya setahun, 2 tahun dan sebagainya. Kemudian ini memang kendalanya banyak, ya mungkin nanti ada solusi bahwasanya karena satu lisensi hanya untuk satu perangkat, berarti di sekolah itu otomatis hanya satu guru yang membuka lisensi. Sementara dalam satu kelas paralel katakan jadi gurunya 1 atau 2 yang harus bisa digunakan bersama-sama. Nah, ini mungkin itu kan kendala. Saya memang membayangkan menggunakan BDI ini karena di sekolah saya ada perangkat tablet sejumlah siswa yang akan saya gunakan. Ini dengan penjelasan otomatis ini menjadi tidak bisa karena terkait dengan lisensi tadi ya. Jadi tidak bisa misalnya dalam satu ruangan, satu kelas, di sana menggunakan alat masing-masing, kemudian buka satu lisensi untuk satu kelas, kemudian nanti interaktifnya di dalam buku itu otomatis lebih efektif karena bisa mencoba. Mohon penjelasannya, Mas Yudi. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak Agus. Mungkin dibantu sama Bu Vera atau Pak Iwan? Atau yang jawab saya sendiri? Langsung ke Pak Yudi atau Bu Vera aja. Kalau saya lebih ke teknis, Pak. Mas Yudi menjawab, Mas Yudi. Nanti kita backup. Oh iya. Pak Agus, jadi kalau untuk lisensi, kebetulan kemarin Pak Agus sendiri kan sudah beli. Memang ada 2 opsi untuk BDI sendiri, jadi ada yang tahunan, ada yang untuk selamanya ya, untuk selama masa waktunya perangkat. Nah, kebetulan kalau untuk Pak Agus sendiri yang dibeli itu bukan yang tahunan, jadi walaupun itu nanti tahun depan itu berlanjut lagi, nah otomatis kalau ada pembaruan nanti modelnya seperti pada saat masuk Play Store tinggal diupdate aja Pak Agus. Tapi kalau misalkan belinya yang tahunan, otomatis nanti untuk tahun berikutnya harus beli lagi.